Halo, jumpa lagi dengan saya Sugiarti Rosbak atau biasa dipanggil Ati di podcast dan YouTube saya dengan judul Nyantai di Kebun Ati. Nah, teman-teman, seperti biasa, podcast dan YouTube saya Nyantai di Kebun Ati ini adalah berbagi, sharing pengalaman saya mungkin, pengalaman dari narasumber. Dan narasumber saya kali ini adalah seorang dokter, tapi dia juga seorang trainer. Beliau bernama Dr. Firdaus Adnan, bertempat tinggal di Pontianak, dan beliau juga menekuni dunia go langsing. Nah, gimana cerita beliau mengenai dunia kedokteran digabung dengan go langsing, dan juga sekarang beliau adalah seorang instruktur atau trainer. Kita dengar cerita-cerita beliau. Mari kita dengarkan. Dok, thank you ya udah mau thank you banget udah mau hadir lah di sesi kalau kata Pak Frans nih gini ya, nyantai di kebun Ati. Gimana berarti gimana? Gini, nyantai di kebun Ati gitu. Oke. Ini artinya ini. Nah, itu kan kebun saya di belakang. Oke. Itu beneran kebun saya, itu teras saya. Oke, Dok. Nah, aku mau tahu nih, Dokter Fir kan, aku ngeliatnya Dokter Fir tuh ya dokter, ya juga terlibat di go langsing. Kebetulan dokter juga kalau nggak salah cerita sama saya juga dulu kan sempat PTT ya dokter di pedalaman Kalimantan gitu, pasti seru-seru lah cerita-ceritanya. For info dok, dulu saya cita-citanya dari kecil pengen jadi dokter, tapi begitu SMA malah jadi berubah. Tahu nggak, saya dulu pengennya jadi apa? Jadi dokter dan polisi, coba kan. Nggak terjadi semua. Nah, kalau ngomongin cita-cita Bu Ati, malah saya ya cita-citanya berubah-ubah Bu. Oh, berubah-ubah. Apa tuh dulu awalnya? Iya, dulu saya sempat pengen menjadi Power Ranger Bu. Power Ranger. Anak kecil. Jadi pengen jadi Power Ranger, kemudian udah nambah usia, sekolah itu SD, SMP, cita-cita saya tuh pengen jadi ustadz Bu. Oke. SD, ya. SMP jadi ustadz. Di SMP, SMA saya aktif di remaja masjid, bahkan sempat jadi ketua remaja masjidnya. Nah, di SMA itu mulai berubah di SMA. Kenapa? SMA malah saya pengen jadi arsitek Bu. Arsitek, oke. Kenapa? Karena saya sangat suka banget dengan seni. Saya suka gambar. Kalau misalnya Pak Hing, Bu Kiti suka gambar, saya juga suka gambar. Oke, tapi saya nggak pernah lihat. Mana dokter hasil gambarnya? Bahkan kalau zaman sekolah dulu waktu SD kan kita belum ada namanya juga di Kalimantan ya, saya dari Singkawang. Itu kan nggak ada infokus apa segala macam. Jadi kalau pelajaran biologi itu disuruh gambar, misalnya pelajaran biologi kan ada gambarnya, bagian jantung atau apa, misalnya kodok atau apa aja lah yang biologi. Itu selalu saya terus gambarin ke depan. Nah, jadi saya yang gambar dulu. Oke. Saya gambarin. Menarik. Akhirnya berubahnya itu karena gini, bapak saya latar belakangnya medis juga, perawat. Bapak saya bukan lagi perawat Bu, dulu dia pembantu keperawatan kalau nggak salah ya, sejajar SMA, setara SMA. Oh, oke. Dulu, ya kan? Nah, pasiennya itu rame banget dulu Pak saya di rumah, karena dokter masih sedikit, jadi perawat juga praktek di rumah. Nah, jadi zaman saya kecil. Nah, bapak saya selalu bilang seperti ini ya, mungkin ini yang dinamakan sugesti Bu ya. Jadi ternyata sugesti yang ditanam pelan-pelan oleh bapak saya. Bilangnya seperti ini. Coba kamu lihat, Firdaus, itu pasien-pasien ya, itu yang nggak mampu berobat ke dokter. Kenapa? Karena ke dokter mahal. Jadi pasien-pasiennya berobat ke bapak.
Oh, oke. Nah, Iya. guru bilang seperti itu ya. Sampai akhirnya SMA itu Bapak pernah bilang kayak gini, "Kalau kamu nanti misalnya jadi dokter, kamu jangan jadi dokter yang arogan, kamu jadi dokter yang ramah, terus nggak boleh menekan pasien dengan tarif kamu. Kamu jadi dokter yang ramah dan murah." Seperti itu. Pokoknya intinya adalah kamu untuk bantu orang. Nah, dari situ mulai ya akhirnya ya mulai terbuka. Akhirnya ya udah, saya pengen jadi dokter. Oke. Itu kelas berapa baru ngomong pengen jadi dokter? Itu SMA mungkin udah mau tamat, kelas 3 mungkin, kelas 3. Oke. Kelas 3. Nah, masuk SMA itu sebenarnya saya ingin masuk STM. Pengen masuk STM karena kan mikirnya pengen arsitek, Bu. STM dulu ya kan, di STM itu kan di tempat saya ada yang bagian mesin, satunya lagi bangunan. Nah, ya udah saya pengen masuk. Cuma sayangnya STM di kota saya itu identiknya itu dengan anak-anak yang bandel, yang berantem, yang berantemnya bisa sampai tusuk-tusukan pakai obeng waktu zaman saya SMP. Jadi nggak berani, Bu. Wah, bisa saya juga ikut-ikutan jadi nakal juga, padahal ya nggak harus seperti itu ya kan. Tapi ya itu, kita takut lingkungan kan, saya takut lingkungan bakal mempengaruhi saya. Nah, dan akhirnya ya udah masuk SMA. Baiklah, jadi karena itu jadi masuk ke SMA, padahal tadinya pengen jadi arsitek gitu ya. Pengen jadi arsitek, terus jadinya jadi masuk SMA, terus pas sudah menjelang kelas 3 pengen jadi dokter gitu. Waduh, baiklah. Terus udah gitu gimana ceritanya, Dok? Pas sekolah kedokteran stres nggak? Nah, pas sekolah kedokteran karena dari Pontianak, saya tuh disuruh berangkat ke Jawa sendiri, Bu. Berangkat sendiri, ya kan? Tanpa ada keluarga yang tinggal di Jawa pada saat itu, saya nggak tahu ada keluarga yang tinggal di Jawa. Jadi berangkatlah naik kapal itu, Bu. Oke, zaman dulu ya masih naik kapal. Tahun berapa sih, Dok? Itu tahun berapa ya? 2003 ya, 2003. Oh, emang belum ada pesawat dari Pontianak ya, berarti yang terdekat ya, Pontianak. Surabaya belum ada ya? Sudah ada pesawat. Sudah ada pesawat. Cuma saya berpikir saya tuh karena anak pertama, terus pikirnya, saya nggak mau nyusahin orang tua. Oke. Jadi yang paling murah apa? Kapal. Naik kapal. Yang paling murah kapal. Naik kapal, yaitu perjalanan sekitar 36 jam. 36 jam, oke. 36 jam. 2 hari lah ya. Kemana tuh, Dok? Lewat Semarang, Bu. Tujuannya pengen ke Jogja. Oh, oke. Ya, tujuannya pengen ke Jogja. Sampai di sana, yang namanya nggak tahu siapa-siapa, Bu, ya bingung, Bu. Ternyata orang Jawa ngomongnya bahasa Jawa semua, Bu. Ya iyalah, salah ya. Kalau orang Jakarta tuh dicampuran. Ya sama kalau orang Kalimantan ngomongnya bahasa Kalimantan kali, Dok. Iya betul juga, Bu ya. Bahasa Kalimantan, bahasa Melayu kan masih beda-beda tipis kan. Masih nyambung. Iya. Iya, Bu, saya nanya alamat aja bingung, Bu. Kalau mau ke sini kemana? Bapak jangan lurus, Pak, nanti ke utara, Pak. Mampus lo pakai kompas. Saya pikir saya juga anak pramuka sih, tapi nggak segitu-segitunya juga. Oke, terus kemudian jadi dari turun di kapal di Semarang, terus naik bis dong berarti? Ya, naik bis dan cari ada tetangga yang memang kuliah di Jogja. Oh, oke. Jadi tetap ada kenalan sebenarnya. Iya, ada tetangga yang kuliah di Jogja. Akhirnya ke Jogja. Di Jogja di sana sambil nunggu untuk tes dan lain-lain kan. Jadi saya satu kos sama anak-anak mahasiswa yang jualan pecel lele. Jadi malam saya juga ikut jualan pecel lele, Bu. Oke. Bantuin apa langsung saya sendiri jualan aja gitu? Bantuin aja. Okay. Bantuin aja. Nah,
pas pada saat udah muncul tanggal tesnya nih, oke, tesnya tanggal segini nih untuk untuk masuk salah satu ini ya universitas ya. Tujuannya fakultas kedokteran kan. Jadi berangkat sendiri pakai bis. Karena tidak tahu dan tidak hafal di mana benar tempatnya, asal naiklah tuh bis, Bu. Pasar. Oke. Jadi saya sampai ke tempat tesnya udah selesai, Bu. Buset. Terus gimana? udah selesai. Tesnya udah selesai ya. Jadi gimana ya kan? Ya udahlah. Pulang Kalimantan. Nggak apa-apa, 1 tahun pulang ke Pontianak, ikut bimbel gitu kan. Bimbelnya nggak di Singkawang kota kelahiran saya tinggal di Singkawang. Mungkin di Pontianak ada bimbel yang bagus seperti itu kan. Saya udah bilang seperti itu sama ibu saya. Saya telepon, ya kan. Terus pas sebelum ngelewatin terminalnya di Semarang, ada terminal Terboyo namanya. Jadi ada kampus di situ. Ya. Namanya Universitas Islam Sultan Agung. Nah, ngelihat balihonya Fakultas Kedokteran ya kan, ada gelombang ketiga. Masih ada pembukaan Fakultas Kedokteran. Oke deh. Dan saya turun untuk daftar. Oh, oke. Langsung daftar gitu ya. Saya turun untuk daftar di situ. Habis itu akhirnya ya udah nyari kos ya kan, yang awalnya mau pulang nggak jadi pulang. Masih ada kesempatan nih. Oke. Yang di Jogja sudah tutup semua. Nggak ada lagi yang buka. Udah tes, nunggu. Akhirnya ini Bu, keterima. Waduh. Keterima di situ kan dia pakai ranking kan. Ranking 1, 2, 3, masuklah nih di ranking 10 dengan DP uang gedung sekian puluh juta lah. Waktu itu berapa ya kalau nggak salah? 80 juta uang gedungnya. Saya bilang ke ibu saya, Bu, nggak ada nih uang segini nih. Ibu nih. Udahlah, nggak usah aja lah, udah pulang Pontianak aja lah, nggak usah diambil. Ya kan? Orang dari kampung berpikirnya gini ya, saya waktu itu Bu, berpikirnya bahwa masuk kedokteran paling mahal itu ya paling 50 juta lah, paling mahal. 2003 oke. Ternyata enggak. Orang dari kampung ya, orang dari kampung. 50 iya sih ya. Jadi memang orang tua saya juga nyiapkan uang itu cuma waktu itu ya sekitar segitu juga. Oke. Sekitar segitu juga. Terus nggak tahu ya memang rezekinya Bu ya. Jadi bapak itu punya tanah ya kecil aja lah tanahnya dekat rumah. Pada saat itu juga ternyata mau disewa Bu sama salah satu provider telepon seluler untuk masang tower. Dan dia kontrak 10 tahun. Wah. 10 tahun dia sewa gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya punya uang untuk bayar uang bangunan gitu. Emang jalan tuh nggak ada yang tahu ya Dok ya gitu. Maksudnya kalau dibilang bahwa dokter awalnya nggak pernah mikir jadi dokter, terus udah gitu pas mau jadi dokter udah, maksudnya perjuangan lah ya gitu. Artinya emang perjuangan dokter pengen jadi dokter, terus kemudian nggak keterima ya udah gue mau pulang, tapi tahu-tahu kok ada pas spanduk, udah spanduk nyoba tes keterima, ya nggak punya duit, udahlah gue pulang aja ya, tapi tahu-tahu punya gitu ya. Emang semua tuh udah ada jalan ya Dok ya. Sebenarnya udah ada jalannya, sama tergantung dari keputusan kita. Kalau pada saat itu saya memang bulat memutuskan untuk saya pulang ke Kalimantan, kemungkinan saya nggak jadi dokter, nggak masuk ke dokter pada saat itu Bu. Betul. Ya kan? Di bis saya langsung turun ketika ngelihat itu. Saya putuskan
Ya, kita bisa bilang bahwa ya semua udah ada rezekinya, takdirnya, tapi itu juga dipengaruhi oleh keputusan kita sih Bu ya. Yap, betul. Ketika tadi nggak ada uang, ya udah, itu takdir Bu. Ketika tiba-tiba ada uang, itu juga takdir. Nah, turun dari bis itu adalah keputusan saya. Iya, betul. Ya, betul. Turun dari bis itu keputusan dokter. Soalnya kalau misalnya tadinya nggak turun dari bis, mungkin nggak jadi gitu kan. Nah, kita udah dengerin ceritanya Dr. Firdaus. Tunggu sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng untuk mengetahui kapan sesi selanjutnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.